Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Yostina Awawata SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Ambon. Saat ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, diseminasi budaya positif di lingkup SMK Negeri 2 Ambon. Kegiatan diseminasi ini dilaksanakan pada hari Jumat 23 Agustus 2024 dan diikuti oleh 15 orang guru. Kegiatan diseminasi ini dibuka oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas, Ibu Christina Rosalin Dias SE MPD. Bapak Ibu hebat dimanapun berada, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu Christina Dias SE MPD. Yang kami hormati Ibu Yostina Awawata SPD dalam hal ini selaku calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Ambon SMK Negeri 2 Ambon. Dan kami ucapkan selamat datang juga bagi Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Ambon dalam perjumpaan kita di saat ini dalam rangka menyaksikan pemaparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Yostina Awawata SPD dengan materi aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Adapun susunan acara kita di saat ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga arahan, yang keempat penyampaian materi, yang kelima tanya jawab, yang keenam foto bersama, dan yang ketujuh penutup. Selanjutnya kita akan ada dalam doa bersama. Bapak Ibu semua, mari kita tunduk kepala sejenak, lalu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Bapak Ibu, kita akan dengarkan bersama sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu Christina Dias SE MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Ibu Arci, moderator kita di siang hari ini. Awalnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yostina Awawata SPD selaku pemateri diseminasi budaya positif sebagai tuntutan dari calon guru penggerak Angkatan ke-11. Diseminasi akan dibawakan sehubungan dengan apa yang menjadi perkembangan atau tuntutan tugas-tugas yang akan diselesaikan dalam proses calon guru penggerak nantinya. Saya atas nama pimpinan SMK Negeri 2 Ambon Bapak Salahuddin SPD selaku Wakasek Bidang Humas sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan sambutan mewakili kepala sekolah terkait diseminasi pada hari ini. Yang saya kasihi dan saya banggakan peserta diseminasi budaya positif pada saat ini. Tidak banyak yang akan saya sampaikan untuk materi yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Yostina Awawata SPD selaku CGP Angkatan ke-11 dari SMK Negeri 2 Ambon. Suatu kebanggaan tersendiri bahwa Bapak Ibu guru yang ada di SMK Negeri 2 Ambon untuk sekarang ini sedang berlomba-lomba untuk mencapai tujuan dari pendidikan, memberdayakan manusia yang sesungguhnya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan teristimewa berguna bagi bangsa dan negara. Kita tahu bersama bahwa tujuan pendidikan di sekolah itu adalah untuk membentuk anak menjadi generasi yang berpendidikan cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, hal yang banyak bisa diwujudkan
untuk terlaksananya kegiatan pembelajaran di sekolah dalam proses pembiasaan yang baik. Proses pembiasaan itu disebut dengan budaya. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kita tahu bersama bahwa budaya positif yang diterapkan di sekolah itu adalah salah satu perwujudan dan visi guru yang mengandung nilai-nilai nasional, merupakan juga nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan tanpa paksaan untuk saling menghargai, saling terlibat dalam kolaborasi yang akan menciptakan sosial emosional di antara semua warga sekolah. Itu penting. Kenapa hal ini selalu ditekankan bagi setiap insan teristimewa kita, seorang pendidik? Dampaknya bukan saja kepada kita, tapi juga kepada peserta didik. Dan itu yang paling utama. Saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak tentang budaya positif, karena kita semua sudah membudayakan itu dan sudah melakukan itu. Hanya perlu diingatkan kembali. Kesadaran untuk melakukan budaya positif tidak terhenti pada saat kita mengetahuinya saja, tetapi setelah ini kita dapat mengaplikasikan itu di sekitar di mana kita berada. Yang lebih pasti adalah di lingkungan sekolah. Ibu Awawata pada saat ini akan mengerjakan apa yang harus kita implementasikan dan apa yang harus kita renungkan dalam setiap tindakan untuk mewujudkan budaya positif tersebut. Terima kasih Ibu Awawata untuk influence seperti ini kepada kita semua ya. Mungkin banyak dari kita belum memperoleh kesempatan untuk bisa mendapat dan meyakini serta melakukan itu. Kita bersyukur kita ada untuk saling menguatkan, mewujudkan apa yang kita impikan bersama sebagai para pendidik untuk menciptakan generasi yang berbudaya dan berakhlak mulia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya berharap materi apa yang nanti akan disampaikan terkait budaya positif, sama-sama kita akan aplikasikan itu dalam kehidupan kita teristimewa saat kita berada di lingkungan sekolah dan berdekatan bersama peserta didik kita di ruang kelas nantinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tersedia Ibu Awawata tetap semangat menjadi influencer yang berkualitas, hebat, agar bisa menciptakan rekan-rekan kerja juga rekan sejawat yang bisa bermanfaat bagi generasi bangsa kita. Selebihnya, mohon maaf apabila ada satu dua kata yang saya sampaikan mungkin tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan, tetapi marilah kita maju bersama-sama untuk mewujudkan SMK bisa, SMK hebat, teristimewa untuk SMK Negeri 2 Ambon, tetap melakukan yang terbaik untuk kemajuan anak bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya arahan yang sudah disampaikan oleh Ibu kita, Ibu Wakil Kepala Sekolah di bidang Humas, Ibu Christina Dias, SE MPD, maka kita akan beralih pada acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu calon guru penggerak kita, Ibu Yustina Awawata SPD. Kepada Ibu dipersilakan, dan untuk Bapak Ibu sekalian selamat mengikuti. Ya, Bapak Ibu Dias yang mewakili Bapak Kepala Sekolah turut ada sama-sama dengan kita di saat ini. Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada
saya, Bapak Ibu turut ada di kegiatan di siang hari ini terkait diseminasi budaya positif. Iya, Bapak Ibu hai. Halo. Sekali lagi hai. Halo. Baik, saya minta Bapak Ibu berdiri sebelum kita ada di pemaparan materi. Saya minta sesuai dengan ada di layar Bapak Ibu, mari tebarkan senyum yang manis buat sesama dan tanyakan apa kabar mereka sambil bersalaman. Katakan kalimat positif untuk saling menyemangati. Ya, silahkan memilih. Ya, ya, ada sukacita, ada semangat, ada apa kalimatnya? Sukacita. Oh iya, saling berbagi luar biasa. Semangat. Bahagia. Anda luar biasa hari ini. Baik, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Iya, Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi berikan senyumnya yang luar biasa, yang indah. Terima kasih Bu Suheni dengan pinknya luar biasa. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Baik. Iya. Bapak Ibu terkait diseminasi budaya positif ada 6 pokok materi yang nanti akan disampaikan. Tetapi terlebih dulu kita pahami. Tadi di saat pengarahan Ibu Dia sudah menggambarkan sedikit. Sebenarnya SMK 2 ini sudah melakukan budaya positif. Salah satunya Bapak Ibu kita sering lihat kalau kita pagi hari datang itu ada anak-anak OSIS yang berdiri, lalu mereka menyambut kita dengan senyum yang manis. Mereka melakukan budaya positif yaitu 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, hanya melalui pendidikan guru penggerak, budaya positif ini mau dibiasakan untuk kita semua, baik sebagai guru, pegawai, maupun peserta didik. Nah, saya mau tanya dulu Bapak Ibu, adakah yang bisa memberikan gambaran singkat sedikit terkait budaya positif pada kita? Iya, silakan Ibu Ica. Iya Ibu, menurut saya nilai positif itu nilai-nilai kebajikan dan kebiasaan positif. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Ica. Ada lagi Bapak Ibu? Bapak-bapak ada budaya positif? Oh iya, Ibu Risa di sini. Kalau budaya itu pola perilaku atau kebiasaan yang dibiasakan. Dengan demikian budaya positif itu pola perilaku tingkah laku baik yang dibiasakan dalam kehidupan. Oke, baik. Kita berikan tepuk jempol dulu untuk kedua Ibu, Bapak Ibu. Tepuk jempol. 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 Iya, bagus katanya Pak. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saya garis bawahi tadi dua Ibu satu kata kebiasaan. Iya. Baik, kita lanjut. Nah, ini Bapak Ibu budaya positif saya simpulkan adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, Bapak Ibu ya, berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi pembiasaan itu berdampak pada murid, tetapi garis bawahi adalah profil pelajar Pancasila yang menjadi nilai karakter. Iya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti, ya ini ada 6 Bapak Ibu. Nah, jadi mau terapkan budaya positif, mari kita lihat bersama-sama disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan keenam adalah segitiga restitusi. Nah, kita akan lihat satu persatu Bapak Ibu. Iya, pertama terkait disiplin positif. Kira-kira apa itu disiplin Bapak Ibu? Ada 2 kata di sini, disiplin dan positif. Disiplin itu apa Bapak Ibu? Oh iya, silakan Ibu Suheni. Ya, terima kasih Bu. Mungkin pendapat saya mengenai disiplin ini adalah
suatu upaya untuk mengikuti aturan atau tata tertib atau norma yang berlaku. Yang mungkin itu pendapat saya, Ibu. Baik, terima kasih Bu Deni. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Oke, baik. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Jadi apa itu disiplin positif dan maknanya nanti kita lihat bersama. Ya, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar Bapak Ibu. Kata dasarnya ini Bapak Ibu ya. Satu kata yang sungguh bermakna adalah belajar. Berarti ada proses yang dilakukan. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri, Bapak Ibu, memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah dari orang lain, Bapak Ibu. Jadi ada kesadaran dari diri, bukan nanti menunggu orang lain, begitu Bapak Ibu. Disiplin lebih menekankan pada disiplin diri, Bapak Ibu. Nah, untuk disiplin positif tadi disampaikan Bapak Ibu ya, menumbuhkan nilai karakter ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 kan Bapak Ibu profil pelajar Pancasila. Apa-apa itu Bapak Ibu? Ya. Iya, ada 6 Bapak Ibu ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, jadi ini bukan hal baru lagi Bapak Ibu ya. Ya, yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang dihindari Bapak Ibu, perilaku negatif, yaitu ketidaknyamanan dan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu Bapak Ibu. Jadi ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Nah, kita lihat bersama Bapak Ibu. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Ada berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, mungkin saja saya dan Bapak Ibu ada di 3 ini Bapak Ibu ya. Yang pertama, tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Nah, kalau hukuman itu berarti bersifat satu arah. Tidak ada diskusi Bapak Ibu, tidak ada kesepakatan bersama. Ya, yang berikut adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, ini sering terjadi Bapak Ibu ya. Kita temukan di lingkungan sekolah, bukan saja di SMK 2, di mana saja. Nah, konsekuensinya itu seperti apa? Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, berbeda dengan ini hukuman Bapak Ibu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu konsekuensi. Kalau restitusi, ya beda lagi Bapak Ibu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi. Nah, bukan hanya proses belajar bagi murid Bapak Ibu, tetapi ada kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Mereka yang menemukan. Ya. Nah, sedikit pertanyaan untuk Bapak Ibu. Kita lihat bersama ya. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk beberapa pertanyaan ini di depan. Kira-kira termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Kita lihat bersama ya. Ini ya. Satu-satu jawab ini. Yang mau menjawab dipersilakan angkat tangan dan dipersilakan untuk menjawab. Yang pertama, mencatat 100 kali. Wow. Di kalimat di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman. Oke. Yang berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Luar biasa. Terus membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, nanti kita lihat bersama. Yang keenam, meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ibu Emma bagaimana, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ibu Emma hukuman. Ibu Dias? Konsekuensi. Oke, nanti kita lihat bersama ya. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ada hukuman? Kita lihat bersama. Ya, jadi kalau yang benar tepuk tangan yang salah kita nanti perbaiki. Iya. Mantap. Luar biasa Bapak Ibu SMK Negeri 2. Iya, kita tepuk jempol untuk kita semua Bapak Ibu. Tepuk jempol. Jempol. Ya, untuk kita semua Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, yang ketiga, keyakinan kelas. Bapak Ibu pernah dengar kalimat keyakinan kelas, kesepakatan kelas? Nah, Bapak Ibu sudah buat kan di kelas? Sudah. Tapi kira-kira keyakinan kelas dan peraturan kelas sama atau beda? Beda. Bedanya itu di mana? Siapa bisa jawab? Kalau peraturan ada jangan. Tapi kalau keyakinan kelas, hilangkan kata jangan dan memotivasi untuk kata-kata memotivasi. Oke, baik. Ada yang lain? Kalau Ibu. kelas itu biasa menggunakan kalimat yang positif. Untuk keyakinan kelas, Kalau peraturan dia lebih ke larangan. peraturan lebih ke larangan. Oke, baik. Pertanyaan berikut, antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, mana yang perlu disepakati bersama, mana yang tidak ada kesepakatan? Sahabat satu. Baik. Oh iya, silakan Mem. Peraturan yang butuh kesepakatan. Peraturan butuh kesepakatan. Kalau keyakinan? Supaya Dono agar terus berjuang. Oke, ada yang lain? Ibu Ica silakan. Keyakinan kelas yang butuh kesepakatan. Peraturan kelas dari guru untuk siswa. Oke, baik. Kita lihat ya bersama Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, kita lihat keyakinan kelas. Nah, ini ada perbedaan Bapak Ibu ya, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Keyakinan kelas merupakan sebuah kesepakatan yang dibuat bersama anggota kelas, misalnya yaitu murid, guru dan murid juga. Nah, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan. Jadi sekali lagi kesepakatan kelas ini yaitu disepakati bersama, bukan sepihak Bapak Ibu. Nah, kalau peraturan kelas itu seperti apa? Peraturan biasanya bersifat tegas dan memiliki konsekuensi jika dilanggar. Bersifat otoriter, dibuat oleh guru atau pihak sekolah. Fokus pada tindakan yang dilarang atau diwajibkan. Yang berikut motivasi eksternal, siswa mematuhi peraturan karena takut akan hukuman atau menginginkan imbalan. Iya, begitu. Jadi perbedaannya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Sampai di sini Bapak Ibu bisa paham? Baik, boleh kita lanjut? Oke, baik. Nah, cara melakukannya seperti apa? Yang pertama, buatlah peraturan kelas yang berbeda di setiap peserta. Jadi misalnya ada 25 siswa, maka masing-masing siswa akan menyampaikan sendiri atau menuliskan sendiri di kertas terkait dengan peraturan-peraturan kelas. Yang berikut, langkah kedua adalah mengubah. Kita ubah peraturan kelas itu menjadi kalimat yang positif, yang mengandung positif. Yang berikut, menyaringkan menjadi suatu nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang terakhir, tulis setiap kalimat keyakinan kelas yang muncul. Jadi ini harus dipublikasikan Bapak Ibu. Misalnya berupa media di dinding supaya terus dilihat dan diingat oleh kita, baik itu sebagai guru maupun peserta didik. Ya.
Nah, contoh keyakinan kelas, saling menghormati, saling membantu dalam menyelesaikan tugas dan kegiatan kelas, selalu berkata jujur dan bertanggung jawab atas perbuatan kita, membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu. Jadi, kita menghindari kalimat atau kata larangan. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi berbeda dengan peraturan kelas. Iya. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat bersama. 3 pertanyaan ini kira-kira nilai keyakinannya atau kebajikannya itu apa? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Oke. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Saling menghormati. Sepakat saling menghormati? Kita lihat bersama. Ya. Selalu bersikap positif ya, atau saling menghormati bisa juga. Keselamatan yang pertama dan menjaga kebersihan. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, di depan ini ada 2 kolom yang saya sudah ini Bapak Ibu ya petakan, ada nilai-nilai kebajikan dan kata-kata positif. Bapak Ibu coba masing-masing mencoba untuk membuat menulis pada sticky note kira-kira nilai-nilai kebajikan apa yang melekat di Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan apa yang melekat di Bapak Ibu. Ibu kiri-kiri mohon bantuan membagikan. Dan kata-kata positif yang menjadi keyakinan. Ya persilakan satu-satu maju. Nilai kebajikan di sebelah kanan saya, nilai kata-kata positif di sebelah kiri saya. Silakan Bapak Ibu. Bisa. Pokoknya positif itu sudah kan semua semuanya.
Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya, Bapak Ibu kita lihat sebentar Bapak Ibu ya. Tadi kalau keyakinan kelas itu berarti kita menghindari kalimat ya. Kalau peraturan kelas itu berarti ada jangan atau tidak. Nah sekarang kita dengar, Bapak Ibu dengar bersama ya. Kira-kira kalimat-kalimat yang Bapak Ibu sudah coba ini termasuk dalam keyakinan kelas ataukah tidak? Bertanggung jawab. Kira-kira kata-kata positif lebih ke keyakinan kelas ataukah nilai kebajikan? Oke, good. Ya. Jangan bermain HP pada jam pelajaran. Oke, baik Bapak Ibu ya. Kemudian saling menghormati. Ya. Ya, betul sekali Bapak Ibu ya. Mengacungkan tangan saat bertanya. Masuk pada keyakinan? Iya, luar biasa Bapak Ibu. Itu beberapa contoh ya Bapak Ibu yang saya lihat. Oke, untuk nilai kebajikan good, sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, harapannya apa yang Bapak Ibu sudah coba untuk tulis dan ditempel Bapak Ibu ini menjadi budaya positif bagi kita, Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Oke, kira-kira keyakinan kelas, peraturan kelas sama ataukah berbeda? Berbeda. Oke, jadi jawabannya adalah salah. Yang berikut, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Oke, yang berikut. Oh ya, ini sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang untuk keempat, poin yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Mari Ibu, ya kita berikan aplaus Ibu Sopakua berusaha untuk mentuntaskan, luar biasa. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan untuk disayangi dan diterima dalam hubungan dan koneksi sosial. Yang berikut, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Untuk kebebasan, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Iya, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini sering kita temui di dalam proses pembelajaran di saat di kelas Bapak Ibu dengan anak-anak. Nah, ini contoh soal Bapak Ibu. Kita lihat bersama Bapak Ibu ya, kita coba cermati. Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ya, Ibu. Jadi pada saat pulang sekolah dia menyampaikan, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Kebutuhan apa Bapak Ibu kira-kira? Ibu Usmani tadi kasih sayang. Yang lain Bapak Ibu? Kesenangan. Oke baik, kita lihat bersama Bapak Ibu ya. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu alasan dia Bapak Ibu. Nah berarti masuk di mana? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima atau kesenangan atau kebebasan?
Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kasih sayang dan rasa kasih. Iya. Berikut, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Penguasaan. Good. Oke, baik Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu, luar biasa. SMK 2 semakin maju. Nah, posisi kontrol ini yang kelima Bapak Ibu ya. Tanpa kita sadari Bapak Ibu ya, saya dan Bapak Ibu ada di sini. Iya, semua ada ya. Di saat kita sebagai penghukum, kita sebagai pembuat merasa bersalah, selalu ya Ibu Sambesi mengatakan kita sebagai teman juga, kita sebagai pemantau, kita sebagai manajer. Ada Bapak Ibu ini kita lakukan ya. Tapi nanti kita lihat yang diharapkan dari 5 posisi kontrol ini mana yang seharusnya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Ya, penghukum. Patuhi contoh kalimatnya Bapak Ibu. Tanpa sadar saya dan Bapak Ibu pernah patuhi aturan saya atau awas. Ternyata tidak buat tugas, minggu depan tidak boleh masuk di Ibu Puncak. Selalu kan Bapak Ibu ya, itu penghukum Bapak Ibu, itu penghukum. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ada orang lain pasti alih saja. Selalu yang terakhir. Itu berarti penghukum Bapak Ibu ya. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, hukuman Bapak Ibu ya, kita bertindak sebagai penghukum. Nah, penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Seperti itu. Yang berikut, pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pernah Bapak Ibu ya? Itu. Kita membuat siswa atau peserta didik kita itu semakin rasa bersalah dengan kalimat-kalimat kita. Pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu Bapak Ibu ya, untuk pembuat rasa bersalah. Nah, berikut teman. Ya, ayo bantulah demi Bapak ya. Atau begini, tolong bantu Ibu ya. Kalau tidak Ibu nanti dimarahi oleh kepala sekolah. Seperti itu contohnya Bapak Ibu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu. Nah, misalnya, itu berarti posisi kita sebagai seorang teman kepada murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi. Dalam hal ini peserta didik Bapak Ibu ya, kita ada di posisi sebagai teman kepada mereka. Nah, pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya itu apa? Nah, kita mencoba dalam penyelesaian masalah, kita menanyakan kepada anak bahwa peraturannya apa? Seperti itu. Nah, memantau berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, contohnya kepada peserta didik. Yang berikut, manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh Bapak Ibu, apa yang kita yakini, kita kembali lagi mengingatkan kepada peserta didik kita keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Ketika anak melakukan kesalahan, kita panggil. Kemudian kita mencoba menanyakan kepada anak-anak kita atau murid kita dari kesalahan yang mereka lakukan, kira-kira menyalahi atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Kira-kira keyakinan kelasnya itu apa
yang mereka sudah lakukan. Seperti itu Bapak Ibu, itu di sifat kita sebagai seorang manajer. Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi kita berusaha untuk anak itu sendiri yang memecahkan. Mereka sendiri pecahkan solusinya apa yang terbaik untuk mereka lakukan terkait masalah yang mereka berbuat. Istilahnya anak yang berbuat, mereka sendiri bertanggung jawab menemukan solusi dari apa yang telah mereka lakukan. Itu posisi kita sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, kesimpulannya adalah di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya kita sebagai seorang guru menggunakan posisi kontrol yang terakhir, yaitu sebagai manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan kita mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir, solusi itu selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Iya, Bapak Ibu. Jadi ingat Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu sebaiknya ada di posisi kontrol yang terakhir, yaitu manajer. Iya. Nah, berikut Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau anak-anak kita membuat kesalahan, pasti misalnya kita sebagai wali kelas, tindakan yang kita lakukan apa, Bapak Ibu? Wali kelas, Ibu Risa Besi. Pada saat kita mendengar anak-anak wali kita melakukan kesalahan, tindakan apa yang Ibu lakukan? Mungkin Ibu bisa berbagi. Ya, yang saya lakukan kalau itu di luar kelas, saya tidak akan memarahi mereka, tapi saya akan memanggil mereka secara pribadi di ruangan saya ataukah di kelas. Kemudian menegur, menasihati. Tapi kalau itu di dalam kelas ya seperti tadi saya langsung menegur, menasihati, dan saya biasanya selalu mengingat berapa kali anak itu sudah dinasihati, berapa kali dia sudah melakukan pelanggaran. Dan terakhir saya sudah menyerahkan beberapa anak wali saya kepada tim pendampingan untuk didampingi secara langsung. Ya, begitu, karena memang tingkat pelanggarannya sudah melebihi hitungan saya dan harus ditangani langsung oleh tim pendampingan. Dan sudah ada perubahan 3 hari ini. Itu saya, terima kasih. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa tahapan penyelesaian masalah yang sudah dilakukan oleh Ibu Risa Besi. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah, dari apa yang Ibu Risa Besi sampaikan tadi itu ada pada materi ini, yaitu penanganan masalah dalam bentuk segitiga restitusi. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Ada 3. Tapi sebelumnya saya sampaikan dulu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini suatu pendekatan Bapak Ibu. Restitusi itu menurut saya Bapak Ibu itu suatu pendekatan untuk penyelesaian masalah. Nah, ada 3 Bapak Ibu strategi yang dilakukan. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, langsung kita, kamu tahu tidak itu kamu buat kesalahan, sangat salah. Konsekuensinya adalah kamu tidak boleh ikut jam pelajaran saya. Itu berarti kita ada di posisi kontrol berapa Bapak Ibu? Iya, sebagai penghukum. Luar biasa Ibu kiri-kiri. Nah, tapi kalau yang dimaksud di dalam tahapan di segitiga restitusi itu seperti apa? Nah, kita lihat bersama Bapak Ibu ya. Ya, untuk menstabilkan identitas. Iya. Bapak Ibu, mari kita lihat bersama di tampilan Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, garis bawahi Bapak Ibu. Di sini langkah yang dilakukan adalah mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Jadi mereka tidak terus merasa bersalah. Seperti itu Bapak Ibu. Ada upaya yang mereka lakukan. Nah, kita bisa meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Bapak Ibu, ini contoh. Berbuat salah itu tidak apa-apa.
Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikut, kami berhak merasa begitu. Atau yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi anak sendiri akan menilai dirinya, Bapak Ibu. Jadi kalimat-kalimat yang positif kepada peserta didik. Berikut. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Setiap tindakan yang dilakukan pasti ada maksud atau tujuannya. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, contoh Bapak Ibu ini kalimatnya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh, si anak A ketika buat kesalahan, misalnya ada yang bully dia di kelas, dia tidak pukul, dia hanya marah. Lalu kita sebagai wali kelas panggil, ibu menghargai kamu melakukan tindakan walaupun kamu salah, tapi kamu tidak melakukan tindakan yang lebih fatal, yaitu memukul. Nah, itu masuk di sini Bapak Ibu. Jadi kita menghargai tindakan dia dulu. Jadi ada rasa memiliki kepada dari anak itu sendiri. Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Anak datang kelas terlambat mengikuti pelajaran kita. Mengapa kamu datang terlambat? Ataukah kita tidak memberikan kesempatan untuk si anak menyampaikan pendapatnya? Itu berarti bukan termasuk dalam validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Berikanlah kesempatan untuk anak-anak kita menyampaikan pendapat mereka. Nah, menanyakan keyakinan ini yang terakhir Bapak Ibu. Tadi saya sudah sampaikan ketika mereka melakukan kesalahan, kembali lagi kita ingatkan mereka terkait dengan keyakinan kelas. Nah, mereka sendiri akan menyampaikan kira-kira dari perbuatan mereka ini sudah tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang mana, gitu. Bapak Ibu ya, misalnya pertanyaan, apa yang kita percaya sebagai suatu ikatan keluarga Bapak Ibu? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kira-kira kelas yang menyenangkan itu bagaimana menurut kamu? Jadi anak sendiri dia akan berpikir, oh yang seharusnya terjadi ini seperti apa? Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu paham? Paham? Jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. 2 orang coba Bapak Ibu ya, 2 orang kita punya waktu. Oh, Ibu Usmani, silahkan Ibu Usmani. Ya, Ibu Awawata, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan. Di sini saya mau bertanya sehubungan dengan apa yang tadi dijelaskan tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas itu harus berisi? Mengapa keyakinan kelas harus berisi kalimat positif? Iya Bapak Ibu, jadi pertanyaan dari Ibu Usmani, mengapa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas, yaitu harus bersifat kalimat positif, harus mengandung kalimat positif. Baik Bapak Ibu, simpelnya begini Bapak Ibu, tadi di awal saya sampaikan kita hindari kata jangan. Jadi kita fokus pada apa yang harus anak lakukan, bukan dia harus hindari. Seperti itu. Jadi kata jangan itu tidak boleh ada di dalam keyakinan kelas. Jadi anak fokus untuk nilai positif apa yang dia lakukan. Kalau jangan membuang sampah sembarangan, berarti dia akan fokus di kata jangan. Jangan datang terlambat, tapi kita ubah menjadi kalimat positif supaya dia biasakan buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kalimat positif itu yang dia meyakini, sehingga apapun yang dia lakukan, oh iya keyakinan kelasnya ini, buanglah sampah pada tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita fokus pada apa yang harus dilakukan oleh
peserta didik seperti itu, Bapak Ibu. Ibu semuanya bisa paham? Iya. Baik, ada lagi? Oke, silakan Pak Maglewan. Terima kasih untuk kesempatan bagi saya. Bagaimana langkah atau strategi yang kita lakukan jikalau peserta didik itu dia sering melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati? Terima kasih. Iya, jadi kita sering temukan Bapak Ibu ya, walaupun yang tadi Bu Risambesi sampaikan sudah memanggil pendekatan secara individual, tetapi menurut Ibu Risambesi ini sudah melebihi dari aturan artinya kesepakatan kelas sudah berapa kali melanggar aturan. Oleh sebab itu Ibu Risambesi melibatkan tim pendampingan. Nah, Bapak Ibu, mengapa strategi yang perlu kita lakukan adalah yang pertama adalah kita membangun komunikasi terbuka dengan peserta didik. Walaupun sudah dilakukan berbagai macam cara, tetapi menurut kita Bapak Ibu ya, tetapi solusinya ini kurang tepat. Yang pertama kita lakukan adalah terus membangun komunikasi terbuka dengan peserta didik kita. Jangan kita hanya sering kita lakukan itu adalah menghakimi Bapak Ibu, bukan sebatas menilai, menghakimi. Nah, langkah yang perlu kita lakukan adalah observasi lebih mendalam. Observasi lebih mendalam, mengapa anak ini masih terus saja melakukan kesalahan yang sama, padahal si anak tersebut juga telah melakukan tahapan-tahapan pendampingan Bapak Ibu. Nah, yang berikut adalah kita contoh yang tadi Bu Risambesi lakukan adalah kita melibatkan pihak orang lain selain yang ada di aturan sekolah, yaitu penanganan masalah melibatkan guru bimbingan konseling. Kita sebagai wali kelas juga demikian. Kita sudah lakukan turun rumah dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu melibatkan orang lain dari yang tadi saya sebutkan. Salah satunya adalah pendampingan, tim pendampingan. Kalau kita sudah lakukan tim pendampingan, ternyata anak masih saja melakukan hal yang sama, sudah dilakukan berbagai cara tetapi masih melakukan hal yang sama, Bapak Ibu, mungkin si anak dia lebih terbuka dengan teman sebayanya. Kita perlu melakukan observasi mendalam, kita mencari tahu kira-kira jangkauan pertemanan daripada si anak ini, teman-teman dekatnya itu siapa. Nah, tadi yang saya maksudkan adalah observasi lebih mendalam. Dengan demikian Bapak Ibu, kita akan tahu apa yang menjadi penyebab sehingga anak ini terus melakukan kesalahan yang sama. Dia tidak sesuai dengan apa yang menjadi keyakinan bagi anak-anak itu berdasarkan kesepakatan kita. Memang Bapak Ibu tidak satu kali proses pendampingan itu kita lakukan, tetapi dia harus secara berkala seperti itu. Seperti yang sudah kita lakukan Bapak Ibu, ada yang melibatkan orang tua sudah kunjungan rumah tetapi masih melakukan kesalahan. Kita juga perlu melibatkan guru lain Bapak Ibu, pihak lain. Kita saling berkolaborasi. Yang paling diutamakan adalah kita menjalin komunikasi yang terbuka dengan peserta didik kita. Nah, tadi di materi ada 3 langkah melalui segitiga restitusi. Ya, itu yang diharapkan. Kita bisa saja anak itu tidak percaya lagi dengan kita Bapak Ibu, karena ketika dia membuat kesalahan kita menjadi penghukum. Tidak ada orang lain, ini saja. Berarti anak itu tidak lagi memiliki nilai kebajikan di dalam dirinya, yaitu rasa percaya diri. Maka dia akan lebih terbuka kepada pihak yang lain. Nah, kita sebagai guru atau sebagai orang tua, kedua baginya telusuri ada apa dan tindakan apa yang perlu kita lakukan. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga diseminasi ini bermanfaat bukan saja kepada Bapak Ibu tetapi kepada saya juga. Kita saling berkolaborasi terkait dengan pelaksanaan budaya positif. Harapannya adalah Bapak Ibu kita membiasakan kepada peserta didik kita dan akan berdampak kepada orang lain. Itu dari saya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kita semua Bapak Ibu. Oh iya, saya lupa Bapak Ibu, icebreaker yang terakhir saya ini berdampak sesuai dengan budaya positif. Saya minta masing-masing kita mengucapkan kondisi ini adalah anak-anak Bapak Ibu ya. Ini contoh kondisi hati daripada anak-anak kita.
Bapak Ibu silakan mengucapkan satu kata negatif. Satu kata negatif. Silakan, siapa yang mau negatif Bapak Ibu? Kita sebagai penghukum biasanya kepada si anak. Pak Alex, silakan. Malas. Bodoh. Pak Lente, bagaimana Ibu Taya? Apa tadi? Pencicilan. Ya, oke. Kita betul ya rekaman dia sering. Apa tadi? Pencicilan. Ada lagi? Masa bodoh. Ya, masa bodoh. Ada lagi? Kepala batu. Ada lagi? Kalimatnya malas. Bisa Messi? Bukan terlambat ya, betul ya. Nah, Bapak Ibu bayangkan ini hati remuk anak-anak kita. Ya. Ini contoh dari selembar kertas putih tadi yang mulus, tapi dari kata-kata negatif kita malas, bodoh, ya, tukang terlambat. Tidak ada orang lain yang tukang terlambat, Bapak Ibu. Jadi itulah yang ada di benak anak-anak kita. Setiap kata-kata negatif itulah yang menjadi karakter anak-anak kita. Tapi kalau kita berusaha untuk melakukan atau menerapkan budaya positif dengan kata-kata positif. Jadi gini Bapak Ibu, jangan kita menilai dari sisi negatif. Lihatlah dari sisi positif mereka. Di saat mereka melakukan kesalahan tetapi ada hal positif yang mereka lakukan, coba Bapak Ibu. Dari malas ada hal positif apa yang mereka lakukan Pak Pui? Berusaha. Ya berusaha Bapak Ibu. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Rajin. Ada lagi? Tidak lagi terlambat. Ada lagi? Ya. Menjadi anak yang pandai. Sorry. Ada lagi? Kreatif. Ya. Ada lagi? Ramah. Ada lagi? Bertanggung jawab. Jujur. Apa? Pintar, inovatif. Ada lagi? Oke, baik. Sepakat ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita sudah mengucapkan hal-hal yang positif, tetapi kertas itu tidak kembali lagi seperti semula. Ada lipatan-lipatan, ada tergores. Itu pun juga yang dialami oleh anak-anak kita, Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan dari saya dan Bapak Ibu, marilah jangan kita menjadi penghukum, jangan kita menjadi pembuat rasa bersalah, tetapi yang diharapkan adalah kita menjadi seorang manajer. Baik Bapak Ibu, tepuk tangan betul. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu MC. Baik Bapak Ibu, luar biasa untuk pemaparan materi oleh Ibu kita, Ibu Yustina Awawata SPD sebagai calon guru penggerak. Mari kita berikan aplaus dengan tepukan jempol untuk Ibu Yustina. Tepuk jempol. Ya, Bapak Ibu, dengan demikian harapannya ketika kita sudah boleh mengikuti pemaparan materi oleh Ibu Yustina Awawata SPD berkaitan dengan diseminasi budaya positif, kiranya kita juga dapat dimampukan dan diberikan kepekaan selalu untuk bagaimana kita melayani peserta didik secara baik dan lebih tetap mempertahankan perasaan mereka dan juga keyakinan-keyakinan yang selalu kita taburkan untuk keberhasilan masa depan mereka. Mungkin itu dan demikian kegiatan kita di siang hari ini. Kita akan berlanjut pada pengambilan dokumentasi bersama Bapak Ibu. Mohon kesediaannya, semuanya boleh berdiri di depan untuk ada dalam foto bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan